Tapi banyak juga ya kritik-kritik atau pandangan di DPR yang menyebutkan Mahfud MD ini sedang cari panggung. Ya mungkin Mas, panggungnya adalah bagaimana kalau saya bilang ini bukan sekedar, saya mengatakan ini bukan sekedar skandal ini apa yang di DPKW itu Mas Budiman ya. Kalau menurut saya jumbo skandal. Jumbo skandal. Ya, kalau memang itu katakanlah disebut panggung, ya saya kira Prof Mahfud ada kegelisahan karena begini. Ternyata tahun 2019 kan soal dugaan pencucian uang ini sudah diberikan kepada DPKW. Tidak ada tindak lanjutnya, Mas Budiman. Nah, ini kemudian berkali tidak ada kemudian tindak lanjutnya. Kemudian Pak Mahfud melihat bahwa kalau ini kemudian kita diamkan, terlebih peristiwa yang terjadi penganiayaan kepada David yang dilakukan oleh Mario anaknya Rafael itu, kemudian terbukti dia punya LHKPN itu hanya 50 miliar, maksud saya bukan hanya 50 miliar, tapi dilihat profilnya sebagai eselon 3, kok bisa memiliki kekayaan 50 miliar. Ternyata Prof Mahfud mengatakan coba diteliti. Ternyata setelah diteliti bukan 50 miliar. Diduga waktu itu sampai setengah triliun plus yang ditemukan di safety box di salah satu bank, bahwa dia punya simpanan uang itu sekitar 30-an miliar dalam bentuk mata asing. Itu sudah disita KPK. Dan Mas Budiman, ternyata apa? Setelah sekian bulan, apa yang dipikirkan oleh Prof Mahfud bahwa ada dugaan tindak pidana uang, ternyata predikat crime-nya itu atau pidana asalnya itu sudah terbukti. Artinya apa? Sekarang ini KPK 4 hari yang lalu telah menetapkan saudara Rafael itu menjadi tersangka untuk gratifikasi, yang pasti uang-uang untuk tidak pidana cuci uang itu sedang diselidiki. Artinya gini loh, dari 349 triliun itu sebenarnya sudah terbukti bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang ini berdasarkan daripada korupsi yang terjadi di Dirjen Pajak. Jadi menurut saya sudah ada polanya. Sudah ada polanya untuk bagaimana menindaklanjuti. Tapi kembali lagi pertanyaan. Kalaulah seorang Mahfud kemudian menjadikan panggung ini sebagai sebuah panggung politik, apakah itu bisa disalahkan juga? Kalau saya sih begini, terserahlah Mas Budiman. Kalau kita lihat kan sekarang problem utama kita itu kan, kalau saya ditanya apa sih problem utama kita itu kan, problem utama kita soal mental korup ini sekarang. Dan setelah presiden bergantung satu presiden ke presiden yang lain, misalnya kita mulailah indeks persepsi korupsi kita. Bahkan kalau kita mengacu kepada zaman Orde Baru, kemudian dengan sekarang ini ya malah sudah dibawa jadinya yang indeks persepsi korupsi yang terakhir itu. Artinya adalah ada masalah besar di soal-soal korupsi ini, Mas Budiman. Nah, maksud saya mungkin kalau kita lihat netizen, kalau saya bilang nggak 100% mendukung Pak Mahfud untuk membongkar ini, hampir semua tuh. Jarang saya membaca-baca komentar, hampir semua netizen, apakah itu masyarakat biasa, kemudian guru-guru besar kampus, kemudian juga para ulama, kemudian juga mendukung. Saya kok ada pesan yang diberikan oleh publik atau rakyat yang pemilik daulat, kayaknya memimpikan seperti figur dari Prof Mahfud barangkali yang paling tepat seperti ini. Itu tafsir saya loh. Jadi saya kira sah-sah aja kalau saya melihat. Tetapi kalau saya melihat waktu dia dulu dicalonkan jadi wakil presiden, saya berkomunikasi kepada dia, Prof, saya belum pernah menawarkan diri saya untuk tim suksesnya Prof, saya bilang. Yang pas waktu itu dia sudah 4 tahun yang lalu. Saya bilang sama dia, Prof, kita ingin menjadi tim sukses. Janganlah Pak Saur, katanya. Biar saja, saya tidak terpikir, ini aja saya tiba-tiba. Nah, ternyata kan gagal gitu loh. Gagal dan dia juga tidak tahu kenapa gagal. Tapi kita lihat dia fun-fun saja Pak Budiman. Tetapi akhirnya sejarah kemudian negara ini membutuhkan dia, kemudian diangkat dia jadi Menko Polhukam. Kalau teman-teman di DPR dia bilang bahwa Mahfud ini sekarang nomor 2, bukan saya loh, mereka yang bilang. Artinya adalah wakil presiden tidak sebagai sebutan,
Tetapi makna-makna pekerjaan yang dilakukan barangkali apa yang dulu diharapkan oleh Pak Jokowi untuk mendampingi dia, dia melakukan maksimal peran-perannya gitu loh Pak Budiman. Oke. Jadi sah saja saya kira. Artinya kalau menurut Anda bahwa Pak Mahfud menggunakan panggung ini sebagai panggung politik itu bukan sesuatu yang salah kan sebenarnya? Ya saya kira tidak salah, tetapi menurut saya tidak ada motifnya dia untuk mengambil panggung politik tersebut kecuali nature humble dia. Kemudian bagaimana kegelisahannya dia, karena kemana-mana Pak Mahfud kan beberapa waktu yang lalu kan waktu merayakan 1 abad NU, di situ kan bahasanya dia, kalau kita pergi ke laut kita korupsi, kemudian kita ke udara korupsi, kemudian kita ke darat korupsi, ke kiri kita korupsi, ke kanan kita korupsi. Artinya adalah bagaimana soal korupsi ini kegelisahannya sangat luar biasa. Saya kira itu yang menjadi kegelisahan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau orang tafsir, misalnya kalau saya mengatakan ditanya, wah saya kira yang kita harapkan kepemimpinan ke depan, yang dia tidak berpura-pura, yang bertarung secara terbuka, menurut dia apa yang keyakinannya dia. Saya nggak tahu Mas Budiman adalah wartawan yang paling panjang sebagai wartawan hukum. Pernah nggak kita saksikan, katakanlah dialog mitra antara eksekutif kemudian dengan legislatif soal RDP yang terakhir. Bagaimana di sana dignity seorang menteri yang katakanlah pada satu mewakili lembaga eksekutif, dengan pride dia karena moralitas kemudian dan kompetensi keilmuannya, itu kan memberi harapan kepada kita. Memberi harapan bukan saja yang saya bilang para guru besar, saya lihat ada 300-an guru besar telah memberikan dukungan. Saya kira nggak pernah Prof. Mahfud kemudian secara sadar, tetapi pesan-pesan Prof. Mahfud itu kemudian ketangkap. Sama, saya tidak berkomunikasi secara dia kecuali saya melalui media. Saya bilang saya akan datang. Saya akan datang, saya bilang, bahwa sebagai simbol bahwa rakyat, atau setidaknya saya sendiri mengklaim diri saya, bahwa saya terbuka untuk supaya Prof. Mahfud kemudian buka-bukaan. Nah, saya kira itu yang saya sejauh, yang saya lihat kenapa Prof. Mahfud. Tetapi saya kira kita juga berharap, kalau saya ditanya, kita berharap sosok model seperti ini saya kira tahun 2024, karena setelah kita lihat, misalnya Mas Budiman, misalnya bagaimana seorang katakanlah Kadif Propam, Kapolda, kemudian dia harus diancam hukuman mati karena mental korup misalnya. Saya kira ini kan satu tragedi yang sangat luar biasa di bangsa ini. Jadi saya bilang orang-orang yang konsen soal pemberantasan korupsi ini, saya kira salah satu figur yang kita harapkan kelak untuk pemimpin kita ke depan, Mas Budiman. Artinya kalau konteksnya 2024, ya Mahfud bisa menjadi salah satu kuda hitam gitu menurut Anda? Saya pikir gini lah, kalau kita lihat kembali kepada dialog rakyat, kalau saya lihat keinginan rakyat, ya kita lihatlah spontanitas. Kalau misalnya guru besar ini misalnya, kalau bahasa mereka kan amicus curiae kepada Mahfud, bahasanya gitu. Ada yang mengatakan temannya Mahfud, terserahlah mereka. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita mau jujur, ini kan kehendak rakyat. Problem mungkin nanti adalah problem konstitusional kita. Barangkali yang sampai sekarang ini kan aneh bangsa ini. Untuk jadi wali kota, gubernur bisa kita dari independen. Sementara untuk jadi presiden kita nggak bisa independen. Itu juga logika rusak menurut saya. Artinya kita bicara kepemimpinan dalam konteks nasional mesti secara filosofis. Ya, you menjadi pemimpin di Kompas, kemudian juga katakanlah di Tribun atau di Kompas TV, kan ada value-nya menurut saya. Ini kriteria-kriteria kita aneh. Misalnya kok jadi bupati, gubernur bisa dari independen, kok jadi presiden nggak? Malah menurut saya malah ketiga presiden yang harus independen seperti kemudian di negara-negara demokrasi yang lain. Nah, barangkali nanti kendalanya di sana. Tetapi saya bilang kita dorong juga teman-teman partai, kalau Anda memberi legacy ke depan kelak menurut saya, kalau memang kita mau jadi katakanlah negarawan dalam konteks level kita masing-masing. Misalnya saya menangkap seorang Budiman Tanurejo, seorang negarawan dalam konteks panggilan profesinya. Saya ikuti betul kiprahnya. Misalnya terlebih soal korupsi ini, tajuknya back to BD, kemudian tulisannya dan bagaimana dialog-dialognya dengan Sukidi dan lain-lain sampai pergumulan batin. Saya yakin juga kita ingin
figur-figur seperti ini. Jadi negarawan dalam panggilan profesinya masing-masing, barangkali itu juga yang dicerminkan oleh para guru besar dan sahabatnya Mahfud. Barangkali dia ingin pemimpin yang otentik seperti ini ke depan, sehingga ada perubahan fundamental ke depan ke pemimpinan kita 2024, Mas Budi. Tapi kalau kembali itu